Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fika Ziza. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang pengusiran Bani Kunaiko. Nah, Bani Kunaiko itu teman-teman, dia itu tinggal di Madinah, di mana kalau Bani Kunaiko, Bani Nazir, Bani Quraidah itu adalah bani dari Yahudi yang tinggal di Madinah sebelum Rasulullah itu datang. Gitu teman-teman. Nah, sekarang yang pertama, pengusiran Bani Kunaiko. Bagaimana ceritanya? Marilah ikuti saya. Teman, suatu ketika ada wanita muslimah ini membeli ke pasar yang ada di benteng Bani Kunaiko ini. Dia di dalam satu toko itu dia membeli sesuatu teman-teman. Nah, dia ini kan jongkok lah ya, seperti memilih-milih ya, kayak ilustrasi kita itu seperti kita memilih barang gitu. Nah, ini kan si punya toko ini teman-teman, yang si punya toko ini Yahudi. Jadinya dia mau kayak apa ya? Kan teman-teman tahu sendiri nih, kalau Yahudi itu sangat membenci sekali Islam. Bahkan hanya segelintir orang yang masuk Islam dari Yahudi itu. Karena mereka tuh seperti susah banget, nggak tahu kenapa ya. Kayaknya mungkin dari mereka itu kesel banget sama Islam gitu. Nah, jadi dia jongkok teman-teman. Kembali lagi ke si wanita itu jongkok tadi teman-teman. Nah, jadinya saat dia jongkok, tanpa sepengetahuan wanita ini tadi teman-teman ya, si pemilik toko ini mengaitkan gamis si wanita ini tadi di paku. Nah, saat wanita itu berdiri teman-teman, sobeklah gamisnya ini teman-teman, tersingkap semua auratnya itu. Jadi diketawain lah teman-teman sama yang punya toko, terus yang Bani Quraidah itu tadi, yang Yahudi itu tadi, mereka diketawain, malu teman-teman. Ya malu lah teman-teman, siapa yang nggak malu aurat itu tersingkap gitu kan, banyak orang itu teman-teman, seperti di tempat umum ya, di tempat umum itu teman-teman. Jadi malu si wanita ini tadi. Nah, kebetulan teman-teman di sana itu ada muslim itu untuk laki-laki ya teman-teman. Ada laki-laki muslim di sana. Gak senang teman-teman ngelihat muslimah ini dipermalukan. Iyalah teman-teman, seperti kita itu kan kata Rasulullah itu, setiap Islam, setiap muslim dan muslimat itu saudara. Setiap kita Islam ini saudara teman-teman. Nah, dia nggak suka, terus digebukin tuh yang punya toko sama yang pria Islamnya tadi. Digebukin, mati yang punya toko ini tadi. Marah yang Yahudi, semua yang ada di sana kan Yahudi itu teman-teman, cuman dia yang Islam tuh. Jadi dia marah, nggak terima teman-teman, jadi langsung dikeroyok. Si pria muslim tadi langsung dikeroyok teman-teman, dikeroyok, mati teman-teman, meninggal. Si pria muslimnya tadi ini meninggal. Nah, terus si wanita yang muslim ini tadi keluar dari benteng Kunoiko ini, langsung dia cerita langsung sama Rasulullah. Ya Rasulullah, kayak gini ceritanya. Tadi ada saya beli sesuatu di Bani Kunaiko, terus kayaknya historinya itu diceritain semua sama Rasulullah. Nah, saat itu teman-teman, Rasulullah tahu nggak apa yang dikerjakan Rasulullah? Langsung buat pasukan teman-teman. Saat itu dia dapat kabar, saat itu juga dia langsung buat pasukan. Dia memberi semangat kepada semua sahabat, ayo jihad semuanya, ini intinya disemangatin lah teman-teman, dikobarkan semangat para pejuang Islam saat itu, para sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, itu sudah terkumpul pasukan teman-teman, saya lupa berapa jumlah pasukannya. Saat itu langsung dikepung Bani Kunoiko itu teman-teman, di bentengnya itu kan. Nah, itu dikepung selama 15 hari. Kalau dalam Sirah Nabawiyah teman-teman pasti tahu itu. Nah, itu selama 15 hari dia dikepung. Nah, terus ya Tuhan kita Allah yang gak akan mungkin kan diam aja kalau lihat umatnya di kayak gituin. Nah, terus Allah itu menurunkan rasa takut di dalam hati Bani Kunoiko ini tadi. Kok bisa? Bani Kunoiko, kalian tahu nggak? Bani Kunoiko itu di dalam bentengnya itu terdapat berapa ya? 7.000 personil perang kalau nggak salah. Banyak teman-teman, pasukan perangnya itu banyak, sangat elit-elit. Dan juga
seperti senjata. Itu tuh banyak banget, bagus-bagus malah. Tapi mereka saat dikepung dengan sahabat dan juga Rasulullah, ya diam saja mereka. Gak ada ini, gak ada itu. Jadinya mereka saat 15 hari, mereka ketar-ketir nih. Kalau bahasa kita ketar-ketir. Habis itu mereka menyerah. Nah, sudah menyerah ini teman-teman, Rasulullah dan para sahabat mengambil harta mereka. Kalau di historiin teman-teman, kalau dicerita itu mereka akan dibunuh seluruh yang ada di Bani Quraisy itu, yang laki-lakinya ingin dibunuh. Tapi teman-teman tahu nggak, tiba-tiba datang Abdul bin Abdul Salul. Siapa dia? Dia ini tahu nggak teman-teman siapa? Dia ini pemimpin kaum munafik yang ada di Madinah itu. Tahu kan teman-teman munafik? Ya dia Islam, tapi munafik teman-teman. Jadi kata dia, ya Rasulullah katanya, ini kolega saya ya Rasulullah, kolega bisnis saya, teman bisnis saya, Kunoiko ini teman bisnis saya, ya Rasulullah katanya. Terus kata Rasulullah, kan didesak-desak nih sama Abdul bin Abu Salul. Rasulullah ini dirayu-rayu, ini didesak sampai Rasulullah itu marah. Rasulullah itu berkata, celakalah kamu, lepaskan katanya. Terus kata Abdul bin Abu Salul nih teman-teman, tidak demi Allah, ya Rasulullah, saya tidak akan melepaskan kamu kecuali kamu membebaskan mereka katanya. Jadi dengan kebaikan hati Rasulullah, dibebaskanlah Bani Quraisy ini. Mereka pergi ke perbatasan Syam dengan tidak membawa harta benda mereka, karena harta benda mereka kan ditahan oleh Rasulullah. Dan yang bertugas mengumpulkan harta benda mereka yaitu Muhammad bin Maslamah. Nah, siapa ini Muhammad bin Maslamah? Nanti kita cerita di kesempatan lain lagi. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.